Akhirnya Bobi Nasution berikan keterangan atau pengakuan terkait korupsi di jajarannya. Secara umum dia bilang tak mengetahui akan korupsi tersebut, dan ini justru bisa jadi blunder. Masa iya seorang pemimpin tak tahu tentang kegiatan kepala dinasnya? Ngapain aja kerjanya? Incar pulau tetangga. Pak Gubernur, karena Bapak sebagai gubernurnya maka KPK biasanya kan akan meminta Bapak juga untuk dengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kok tadi katanya ada aliran uang. Iya, Pak. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak? Tudingannya Bapak? Pak Gup katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu, Pak? Dan dia dihukum aja nanti dilihat. Pak Gup, itu kan permintaan keluarga, apakah tetap dilanjutkan pengerjaan? Ya harus dilanjutkan. Itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal, apalagi yang disampaikan kemarin juga dalam keterangannya. Dengar juga, memang kan ini belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja, oleh karena itu kita lebih gampang untuk memulai. Belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku, jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan, gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk kali ini KPK beralasan mencegah kerusakan yang jauh lebih besar, maka sudah ketahuan ada permainan di depan, kemudian langsung saja dilakukan OTT. Sehingga kan ketika OTT itu dilakukan, jumlah yang berhasil diamankan sebenarnya masih sangat sedikit begitu ya. Padahal ini korupsi terjadi di dua satuan kerja. Yang pertama adalah di PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan yang kedua adalah di proyek pembangunan jalan nasional yang berada di bawah kementerian. Ini tahu nggak tentang kong kali kong proyek kepala dinas PUPR ini, Pak? Mengingat kemarin pas di Sipiongot juga kabarnya beliau dibawa, Pak, pihak swastanya, Pak. Ini jujur ya, saya baru tahu yang bersangkutan yang ikut itu kena ini. Usahanya itu ikut, bahkan mobilnya di depan mobil saya. Tapi memang itu yang saya sampaikan kemarin dalam hal itu saya melihat langsung karena total jalan yang akan diperbaiki panjang, anggarannya besar. Makanya saya pengen melihat langsung benar atau tidak kondisi jalan yang di foto-foto yang dikirim sama saya. Lihat langsung, rupanya memang kemarin saya minta memang karena jalannya begitu rusak, bahkan di sini ada teman-teman media yang ikut ya, saya rasa di sini ya. Saya enggak. Untuk mengungkap pelaku utamanya, pelaku yang mengatur ini semua, jika ada gitu ya. Yang kedua tentu dengan meminta bantuan PPATK barangkali sudah ada sempat yang mengalir. Yang ketiga yang menurut saya sangat penting adalah dengan melakukan audit forensik untuk mengetahui adakah ya pengatur proyek yang sebenarnya yang belum kelihatan dari mereka ini semua. Karena ini kan kepala dinas baru ini, Bang Tifal, baru 4 bulan menjabat gitu ya. Biasanya ya pejabat-pejabat yang baru itu ya tidak sekasar ini mainnya gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan oleh KPK memastikan ada atau tidak orang lain yang lebih kuat, yang lebih berkuasa, yang sebenarnya menjadi pengatur proyek, dan itu harus dibuka oleh KPK di hadapan persidangan nantinya, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya di publik, Bang Tifal. Rame banget ini. Ya, rindu kami Pak. Mungkin ada yang disampaikan terkait KPK yang melakukan operasi tangkap tangan, seperti apa pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyikapinya, Pak? Ya, yang pasti ini ketiga ya. Sebenarnya menurut saya
cukup besar begitu ya. Kalau di total nilai proyeknya sekitar 230 miliar. Berdasarkan kasus-kasus lain Mas Tival, itu kan biasanya ada fee 10% ya. Maka kalau fee-nya 10% itu ada sekitar 23 miliar seharusnya. Sehingga publik meminta kepada KPK untuk usut tuntas ini. Kalau ini sebenarnya kejahatannya belum selesai, belum sempurna, setidak-tidaknya dari awal siapa saja yang bermain itu harus diungkap dengan misalnya yang pertama follow the money, uang yang sudah terlanjur untuk dibagi-bagi itu bisa di tracing ke belakang. Pak Bobi selalu mengingatkan jajaran untuk berhati-hati dalam proses pengeluaran uang dan hukum, Pak. Tapi masih terjadi juga, Pak. Apa kira-kira ininya, Pak? Kok sampai mereka seperti itu? Ya, yang pasti semua peluang terbuka. Saya sampaikan sebaik-baiknya sistem yang kita lakukan, yang pasti kita harus bisa mengontrol diri, kita harus bisa mawas diri, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita amanahkan, kita diberi amanah, selain diberi amanah, tanggung jawab juga, tapi kita diberikan wewenang. Nah, wewenang ini kadang-kadang yang orang suka lalai atas tanggung jawabnya, atas wewenangnya, jadi kita selalu mengingatkan, jangan korupsi. Bahkan kemarin juga sudah kita sampaikan ya Pak ya. Jangan ada kegiatan-kegiatan seperti itu, jangan ada lagi kelompok-kelompok A, kelompok B, kelompok C, semuanya nggak ada. Hal berhenti di lingkaran pelaku ini saja kah? Atau sebetulnya masih bisa meluas lagi nih penelusuran kasus dan pihak yang bisa dimintai pertanggungjawabannya? Harus diusut tuntas ya. Terima kasih kepada para aparat Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi yang membantu kami semua dalam menjaga integritas dari pembangunan yang kami kerjakan. Pengawasannya kan sebenarnya ada misalnya inspektur pengawasan di daerah, ya. Tapi kan ini kan dia kalau sudah ada kejadian baru kemudian memeriksa. Sebelum kejadian tidak dilakukan semacam pengawasan yang melekat terkait dengan masalah ini. Jadi benar-benar memberikan kepercayaan kepada dinas yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan minimnya pengawasan yang melekat sehingga kemudian mereka mudah masuk dalam celah-celah yang itu dinilai tidak bisa dilihat atau tidak bisa dimasuki oleh orang begitu. Tapi untunglah KPK ada dan ini menjadi pembelajaran ke depan. Ya mudah-mudahan sejak awal satu proyek yang misalnya strategis berdampak besar terhadap masyarakat itu harus diawasi. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan kesiapannya jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus operasi tangkap tangan yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Jika proses hukum memang mengharuskan saya dipanggil, tentu saya siap untuk hadir, kata Bobi. Bobi menegaskan bahwa semua pihak di lingkungan pemerintah Provinsi Sumut harus memberikan keterangan jika ada aliran uang yang mencurigakan dalam kasus ini. Jika memang ada aliran yang benar, semua jajaran di Pemprov, baik atasan, bawahan maupun sesama pemimpin COPD harus bersedia memberikan keterangan. Katanya ketika ditanya mengenai tuduhan keterlibatan dirinya dalam aliran dana korupsi tersebut, Bobi menanggapi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Diketahui nama Bobi Nasution menjadi sorotan setelah Topang Ginting, Kadis PUPR Sumut, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Selain Topan, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Rasuli Effendi Siregar, Kepala UPTD PUPR Gunung Tua sekaligus pejabat membuat komite atau PPK. Helianto, PPK di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Sumut. Ahirun Effendi Siregar, Direktur PT DNG. Raihan Dulasmi, Direktur PT RN. Penetapan para tersangka dilakukan setelah OTT yang dilaksanakan pada hari Kamis.